Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dinihi nabiyyan ba'da. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi pekan lalu ya. Pekan lalu kita membahas tentang pengertian, terus membahas tentang hikmah. Dan yang ketiga sekarang kita akan membahas tentang ini ciri-ciri ya, ciri-ciri. Tempo lalu membahas tentang pengertian. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin dulu doa saya. Duduk siap. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa cukupkan. Doa kita menjadi kebaikan buat kita ke depannya ya. Dan kita diberikan kecerdasan pikiran kita untuk senantiasa bisa menjadi lebih baik. Hadir, yang nggak hadir berapa orang? Yang ini dari siapa? Andi mana? Mudik. Izin. Jadi saya jangan itu apa? Waktu itu masih ingat nggak? Berani apa? Jujur. Berani, jujur. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hikmahnya. Tapi kita lihat dulu, kita mengetahui batasan. Ini yang pertama ya, secara spiritual. Kalian bisa ini nih menentukan ciri-ciri apa? Memiliki sifat saja. Jadi ciri-ciri sifat saja itu apa? Balik lagi, saja itu artinya adalah berani. Nah sekarang ciri-cirinya bagaimana sifat orang mempunyai sifat saja? Ciri-ciri seperti apa? So, seperti apa? Ya misalnya dia model agama. Jadi misalnya ada yang menjelekin gimana? Ngerendahin agama lain. Oke. Sekarang coba kamu membuat satu contoh ciri-ciri sifat saja di lingkungan kelas saja. Di lingkungan kelas seperti apa? Nyontek. Boleh nyontek atau gimana? Boleh. Boleh. Tapi kalau tuh nyontek beneran nilainya kecil. Bagaimana nih apabila ada teman kamu nyontek, kamu yang lihat, bagaimana sikap kamu? Kan pengen ngelakuin tapi takut, kesinggung gitu. Tapi dia salah nggak? Salah. Jadi gimana soal? Dilema nggak? Dilema. Tapi mesti bisa. Negurnya gimana cara negurnya? Secara personal. Seperti yang bagaimana masalah? Nah, kalau misalnya lagi berdua gitu, kasih tahu jangan nyontek. Jangan nyontek. Pas lagi berdua jadi jangan sampai si orang yang kita tegur tuh jadi malu karena kita tegurin banyak orang. Tapi dia sadar nggak bahwa dia itu salah? Kalau kita nyontek menurut kamu benar salah? Salah. Terus kenapa kita lakukan? Sekali. Akibat apa? Kayak nilai yang bagus tapi nggak belajar. Salah satu itu. Apa lagi? Tidak percaya diri. Percaya diri bahwa kita ini mempunyai kemampuan. Dan orang yang berbuat curang itu karena dia merasa dirinya itu lemah. Sekarang kalian diskusikan dengan setiap kelompok, kita akan bawa kelompok. Ketika kamu melihat ini apa yang berpertanyaan? Perang. Ke depan. Ketika kamu melihat ini apa yang berpertanyaan?
Kalau yang kami lihat di sini Kak, sifat syaja'ah ya Kak ya. Jadi di sini tuh ada 3 gambar, terus di setiap gambar ini tuh punya sifatnya masing-masing gitu loh Kak. Apa? Yang pertama, ini kan perangnya Kak ya. Mungkin. Dia tahu dia tahu aja. Iya, jadi sifat berani Pak. Terus kalau yang ini apa ya? Apa ya? Apa? Berani tapi masing-masing tuh punya sifatnya tersendiri. Punya sifatnya tersendiri. Sifat apa maksudnya? Oke, siap. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hayat dari kelas 11 IPS 1 absen nomor 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai 3 makna dari setiap gambar di depan. Gambar yang pertama itu menjelaskan tentang sebuah perang yang dimana bisa terlihat perang itu tuh menandakan tentang bagaimana Islam melakukan perang untuk bisa memperjuangkan agamanya. Jadi agama Islam itu berani, ada pemimpinnya bisa dilihat, pedang dan baik juga. Jadi dia orangnya berani dalam peperangan. Terus yang kedua ada gambar preman. Kalau menurut Bapak, kayaknya bukan termasuk sifat saja, Apa? tapi dia cukup berani untuk bisa menampilkan dirinya bahwa dia itu berbeda dari yang lain. Nah, seperti apa? Yang apa yang membedakan itu? Maksudnya itu kayak dia tuh berani untuk menampilkan bahwa dia tuh berbeda dari yang lain, kayak misalkan ada takut di Islam yang dimana kita harus bagaimana. Kesimpulan akhir dari 3 itu. Kesimpulan akhirnya adalah dari keseluruhannya setiap masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambar yang pertama itu Syaja'ah Harfiah. Jadi ini tuh salah satu keberanian salah satu keberanian yang kelihatan atau tampak. Itu tuh keberanian dalam medan tempur. Kalau yang kedua Syaja'ah Nafsiyah. Ini tuh itu keberaniannya tuh menghadapi bahaya atau penderitaan. Kan kalau preman mah menghadapi bahaya teh masuk kalau peperangan itu harfiah nafsi ya, harfiah gitu kan. Berarti tentunya selain fisik juga kemampuan. Kalau nafsiah mah bukan dari segi perang ya. Nah, ntar kamu bisa mengidentifikasi dari kasus yang tadi tentang tawuran atau pelajar. Jadi pelajar itu ketika tawuran ternyata bukan saja nggak cukup berani, tapi saja itu beraninya tentunya dalam aturan. Kalau modal nekat masuk saja enggak? Bisa saya benarkan yang benar dan mengingatkan yang salah. Ini indikator yang pertama, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat saja. Yang pertama, berani membenarkan yang benar dan mengingatkan yang salah. Itu yang kedua, membela hak milik. Dan yang ketiga, membela kesetiaan agama dan kehormatan bangsa. Tadi siapa yang ngasih contoh membela agama tadi siapa? Itu kan, ini termasuk pada ciri-ciri orang yang beriman itu. Nah ini 2 hal ini ya, ada ciri-ciri orang yang iman yang tadinya saja. Nah, ada daya tahan, kemudian konsisten, terus bisa menyimpan rahasia dan yang lainnya. Ini adalah terus karakternya seperti apa? Orang yang mempunyai sifat saja ini konsisten, berani, berbuat baik, gitu kan? Ini ayat konsisten. Ya, Pak, ini bagi takut dulu pada
akhirat hakiki, tidak menunda kebaikan, tidak pernah ragu akan kebenaran, tidak gila dunia, dan bertawakal. Ini adalah faktor-faktor. Apabila faktor ini tidak ada, tentunya dia tidak termasuk kepada ciri-ciri atau sifat saja. Misalkan tidak yakin akan ada Tuhan, berarti dia tidak ada. Terus tidak yakin akan ada akhirat, udahlah kita mah hidup. Lalu gimana sih hubungan sajaan dengan kejujuran? Ada 3 hal. Nih. Konsisten dalam kebenaran. Yang kedua apa? Setiap manusia pasti pernah salah. Berarti ketika orang menganggap bahwa kita pernah salah, berarti dia itu apa? Dan yang ketiga, selalu berbuat baik. Kemudian terakhir sampai sini ada yang diharapkan. Kalau nggak ada, ini faktornya. Rasa takut. Jadi mau kamu mempunyai rasa takut, ini kelompok 1, 2, silakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit saja. Silakan. Oh. Nyambung nggak? Yang kedua itu bully gitu kan termasuk keberanian, tapi keberaniannya itu dalam hal yang salah gitu kan, mengganggu orang lain. Jadi bullying itu bukan termasuk saja apa. Itu bukan termasuk saja lah. Perilaku orang yang memiliki ciri-ciri sifat saja apa yang melalui perkataan kita dengan masyarakat itu contohnya kayak di lingkungan sekolah. Sama kayak yang nomor 2, kan ini tentang nomor 2 tentang bullying. Nah, kalau nomor 3 itu kayak misal kita tuh melihat ada teman kita dibully. Kita tuh harus berani untuk membantu bully. Membantu yang diganggu atau kayak ngebantuin buat ngebilang ke guru karena nggak mungkin kan yang dibully mah berani. Nah, iya. Dia masih takut. Apa yang takut? Iya, jadi kita yang Membantu. bilangin ke guru. Kalau ada yang lawan, Melaporkan. ya membantu melaporin. Karena itu sebuah keberanian juga dan merupakan salah satu ciri-ciri sifat saja. Yang satu apa? Yang satu sifat adalah sifat ya. Silakan. Apa? Yang satu itu ya ada 2. Yang pertama itu baik dari yang sifatnya itu adalah ingat hati. Karena ada sejarah itu kan Allah. Yang kedua adalah untuk yang kata-kata bencana kan jadi ada rasa empati dan membantu gitu kan. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan kalau berapa? Saya dengan Kevin di sini akan membacakan yang pertama itu bagaimana pandangan kalian ketika kejadian bencana di Cianjur, kemudian adalah ciri-ciri sifat yang nomor 1 itu saat termasuk sifat yang tidak ada dan juga tidak, karena gempa itu datang secara tiba-tiba ya. Terus ada sebagian orang juga yang mungkin sudah mengetahui mengenai bencana gempa tersebut, tetapi banyak sebagian orang yang memutuskan untuk mengkonstruksi seperti yang dibahas oleh Bapak tadi mengenai kematian, yang dimana bencana tersebut datang secara tiba-tiba dan tidak diketahui. Maka ada beberapa orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk menuju Tepuk tangan dulu, Pak. Ya. Kita simpulkan dulu ya, karena waktu sudah lagi habis. Jadi intinya saja itu berani, tentunya berani bukan modal nekat, tapi beraninya mencari ridho Allah dalam kebenaran. Sedangkan dari 3 hal itu ternyata sifat sajaannya itu
dengan diam. Tidak selamanya orang yang mempunyai sifat saja intinya positif. Gitu. Terus tadi ada sifat empati, kita membantu ya, iba gitu kan, mau membantu gitu. Itu sifat saja. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita telah mengerti materi tentang ciri-ciri sifat saja. Bapak minta ini diaplikasikan pada diri kita, lingkungan kelas, masyarakat, bahwa saja itu penting sekali ya. Mudah-mudahan kita diberikan sifat kekuatan, kesabaran, dan sifat bersyukur tentunya dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin ya materi yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kita ada LKPD yang kita kerjakan di rumah masing-masing ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati dan